Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Kiawa Making dengan nomor induk mahasiswa 1405 622055 dari Prodi Pendidikan Sosiologi UNJ Angkatan 2022. Di sini saya akan membahas tentang tema transformasi budaya literasi dalam konteks pendidikan dan dunia kerja. Perkembangan teknologi digital yang saat ini telah menjela dalam kehidupan manusia. Perubahan tersebut turut membawa revolusi yang signifikan atas berbagai bidang dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi memiliki beragam dampak, baik negatif maupun positif. Salah satu yang mengalami dampak sektor pendidikan yakni literasi budaya. Budaya literasi dalam dunia pendidikan di Indonesia masih di bawah negara-negara tetangga. Padahal, literasi merupakan sebuah keterampilan mendasar dalam pemahaman dan penggunaan informasi yang diakui sebagai aspek penting dalam perkembangan pribadi dan akademik peserta didik. Tujuan dari analisis ini untuk mengetahui transformasi budaya literasi dalam konteks pendidikan dan dunia kerja. Perkembangan teknologi digital yang saat ini telah menjela dalam kehidupan manusia. Perubahan tersebut turut membawa revolusi yang signifikan atas berbagai bidang. Baik itu bidang pendidikan, sosial, ekonomi, politik, dan agama. Hal tersebut menjadi salah satu sinyal adanya transformasi yang mengharuskan pemindahan pola kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, perkembangan teknologi memiliki beragam dampak, baik negatif maupun positif. Salah satu dampak positif yang dihadirkan dari perkembangan teknologi berupa kemudahan dan keaktifan kegiatan. Manusia dapat melaksanakan sesuatu kegiatan dalam jangkauan yang luas tanpa terhalang tempat dan juga waktu dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Salah satu perkembangan teknologi yang sering dan dekat dalam kehidupan adalah teknologi komunikasi dan juga transportasi. Melalui teknologi komunikasi berupa handphone, manusia dapat melakukan komunikasi dalam jangkauan yang jauh tanpa terhalang waktu dan tepat dalam memanfaatkan internet. Sementara perkembangan dalam teknologi di bidang transportasi dapat dinikmati manusia melalui berbagai kendaraan yang memudahkan perjalanan manusia. Pemanfaatan transportasi seperti sepeda motor, kereta api, pesawat kapal, dan kemudahan manusia untuk menjangkau tempat tujuan dengan cepat dan efisien. Seperti yang kita ketahui bahwa budaya literasi dalam dunia pendidikan di Indonesia masih di bawah negara-negara tetangga berdasarkan sejumlah survei lembaga nasional maupun internasional. Indeks literasi Numersi peserta didik Indonesia masih berada di peringkat yang rendah di dunia. Menurut IMAM 2022, Forum Ekonomi Dunia atau World Economic Forum pada tahun 2015 menegaskan bahwa penugasan 6 literasi dasar yaitu literasi baca, tulis, numersi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, dan literasi budaya kewargaan menjadi salah satu kompetensi abad 21 yang diperlukan oleh semua warga dunia, terutama peserta didik.
Pendidikan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan keunggulan yang diperlukan di abad ke-21 ini. Selain itu, pendidikan juga dituntut untuk mengembangkan kompetensi literasi peserta didik, baik literasi bahasa, literasi numerisasi, literasi digital, literasi sains, literasi data, literasi finansial, literasi teknologi, dan juga literasi ekologi, literasi kemanusiaan, dan sebagainya. Pendidikan memang memiliki peran penting dalam era yang serba cepat ini, namun bila tidak diikuti dengan kemampuan berliterasi yang memadai, bukanlah tidak mungkin di beberapa dekade selanjutnya Indonesia akan tertinggal jauh dalam bidang informasi dan teknologi dengan negara-negara tetangga. Literasi dikenal sebagai keberaksaraan atau melek aksara. Makna literasi semakin mengalami pelurusan, sehingga literasi yang dikenal tidak hanya sebatas kemampuan membaca dan menulis dalam konteks kebahasan dan kesetaraan. Ada banyak literasi yang dikembangkan karena disesuaikan dengan perkembangan zaman dan di bidang ilmu yang disukai. Jenis literasi tersebut antara lain ada literasi digital, literasi komputer, literasi informasi, literasi media, literasi statistika, dan sebagainya. Perkembangan teknologi digital turut berkembang pada ranah pendidikan yang ditandai dengan adanya digitalisasi pendidikan. Pada ranah pendidikan, teknologi mengalami perkembangan yang begitu pesat sehingga berdampak pada adanya perubahan pola pembelajaran maupun model pembelajaran. Hal tersebut dicontohkan dengan adanya transformasi pendidikan yang melibatkan pengetahuan dan informasi selain ditransmisikan secara konvensional, saat ini telah berubah menjadi transmisi modern. Pesatnya perkembangan teknologi mempermudah untuk mendapatkan informasi. Informasi sudah dapat diketahui dalam hitungan menit, bahkan detik. Keberadaan teknologi informasi turut membawa manfaat yang besar bagi seluruh aspek kehidupan manusia. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini sendiri tidak lepas dari kegiatan literasi. Namun keberadaan atau kehadiran teknologi tidak selalu memberikan dampak positif, terutama dalam budaya literasi dan karakter siswa yang masih sangat lemah. Literasi dikenal sebagai keberkerasaan atau melek aksara. Makna literasi semakin mengalami peluasan sehingga literasi yang dikenal tidak hanya sebatas kemampuan membaca dan menulis dalam konteks kebahasaan dan kesastraan. Ya, upaya meningkatkan literasi masyarakat Indonesia ini terus ditingkatkan. Di zaman sekarang ini rasanya sudah tidak cukup dengan hanya literasi dasar, yaitu kalau kita tahu dulu calistung, baca, tulis, hitung, dan ini harus didukung juga dengan literasi media, kemudian literasi visual, ada juga literasi teknologi, finansial, dan lain-lain. Dan ini merupakan tugas yang harus diemban tidak hanya bagi pemerintah, namun juga seluruh lapisan masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwa budaya literasi dalam dunia pendidikan di Indonesia masih di bawah negara-negara tetangga berdasarkan sejumlah survei lembaga nasional maupun internasional. Indeks literasi numersi peserta didik Indonesia masih berada di peringkat yang rendah di dunia. Menurut IMAM 2022, Forum Ekonomi Dunia atau World Economic Forum pada tahun 2015 menegaskan bahwa penugasan 6 literasi dasar yaitu literasi baca, tulis, numersi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, dan literasi budaya kewargaan menjadi salah satu kompetensi abad 21 yang diperlukan oleh semua warga dunia, terutama peserta didik. Ya, tentunya hari ini di hari literasi ini menjadi
momen untuk kita semua untuk sadar akan pentingnya literasi di Indonesia. Dan ini dimensi pertama untuk dapat meningkatkan literasi tentunya adalah mampu untuk membaca. Meski terlihat sederhana, namun kemampuan ini masih menjadi masalah. Faktanya, belum seluruh masyarakat di Indonesia ini mampu untuk membaca. Kita lihat untuk persentase melek huruf di Indonesia sendiri, ini menurut data dari BPS pada 2018 saja misalnya, ini kita patut bersyukur karena sudah 98% masyarakat Indonesia yang bisa dibilang melek huruf. Berarti hanya sisanya 2% saja yang bisa dikatakan buta huruf. Namun kita juga belum bisa tenang di sini karena 2% dari masyarakat Indonesia ini artinya ada 3,4 juta orang yang masih buta aksara. Kemudian selain persentase melek huruf di Indonesia yang juga penting adalah rata-rata lama sekolah. Kalau kita lihat memang ini dapat digunakan untuk menilai kesempatan mengakses pendidikan di tanah air. Dan faktanya seperti apa? Kita akan lihat untuk datanya sendiri. Ini sayangnya Indonesia masih cukup tertinggal soal rata-rata lama sekolah di Indonesia. Kalau misalnya kita lihat negara tetangga di Malaysia, itu angka rata-ratanya adalah 11,2 tahun. Kemudian bahkan Filipina saja ini berada di atas kita 9,3 tahun. Di Indonesia sendiri, di tanah air angkanya ada di 8,58 tahun. Atau kalau misalnya kita bayangkan ini hanya setara dengan kelas 2 SMP atau sederajat. Jadi rata-rata masyarakat Indonesia pendidikannya masih berada di tingkat SMP atau sederajat. Ini tentunya menjadi perhatian kita bersama. Pendidikan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan keunggulan yang diperlukan di abad ke-21 ini. Selain itu, pendidikan juga dituntut untuk mengembangkan kompetensi literasi peserta didik, baik literasi bahasa, literasi numerisasi, literasi digital, literasi sains, literasi data, literasi finansial, literasi teknologi, dan juga literasi ekologi, literasi kemanusiaan, dan sebagainya. Pendidikan memang memiliki peran penting dalam era yang serba cepat ini, namun bila tidak diikuti dengan kemampuan berliterasi yang memadai, bukanlah tidak mungkin di beberapa dekade selanjutnya. Indonesia akan tertinggal jauh dalam bidang informasi dan teknologi dengan negara-negara tetangga. Literasi dikenal sebagai keberaksaraan atau melek aksara. Makna literasi semakin mengalami pelurusan, sehingga literasi yang dikenal tidak hanya sebatas kemampuan membaca dan menulis dalam konteks kebahasan dan kesetaraan. Ada banyak literasi yang dikembangkan karena disesuaikan dengan perkembangan zaman dan di bidang ilmu yang disukai. Jenis literasi tersebut antara lain ada literasi digital, literasi komputer, literasi informasi, literasi media, literasi statistika, dan sebagainya. Perkembangan teknologi digital turut berkembang pada ranah pendidikan yang ditandai dengan adanya digitalisasi pendidikan. Pada ranah pendidikan, teknologi mengalami perkembangan yang begitu pesat sehingga berdampak pada adanya perubahan pola pembelajaran maupun model pembelajaran. Hal tersebut dicontohkan dengan adanya transformasi pendidikan yang melibatkan pengetahuan dan informasi selain ditransmisikan secara konvensional, saat ini telah berubah menjadi transmisi modern. Pesatnya perkembangan teknologi mempermudah untuk mendapatkan informasi. Informasi sudah dapat diketahui dalam hitungan menit, bahkan detik. Keberadaan teknologi informasi turut membawa manfaat yang besar bagi seluruh aspek kehidupan manusia. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini sendiri tidak lepas dari kegiatan literasi. Namun keberadaan atau kehadiran teknologi tidak selalu memberikan dampak positif, terutama dalam budaya literasi dan karakter siswa yang masih sangat lemah.
Literasi dikenal sebagai keberkerasan atau melek aksara. Makna literasi semakin mengalami peluasan sehingga literasi yang dikenal tidak hanya sebatas kemampuan membaca dan menulis dalam konteks kebahasaan dan kesastraan. Ada banyak literasi yang dikembangkan karena disesuaikan dengan perkembangan zaman dan bidang ilmu yang disukai. Literasi pada dasarnya merupakan sebuah keterampilan mendasar dalam pemahaman dan penggunaan informasi yang diakui sebagai aspek penting dalam perkembangan pribadi dan akademik peserta didik. Kemampuan literasi tidak hanya menjangkau suatu kemampuan membaca ataupun menulis, namun literasi merupakan suatu keterampilan berpikir kritis dalam berkomunikasi dan memecahkan masalah. Hal tersebut sesuai dengan UNESCO bahwa literasi merupakan hak asasi manusia yang fundamental untuk menjadi dasar pembelajaran, membentuk manusia dan masyarakat pada suatu bangsa untuk melakukan suatu perubahan yang lebih baik. Dengan demikian, pemaknaan literasi saat ini menjadi luas dan kompleks sesuai dengan perkembangan zaman yang disesuaikan dengan konteks para pengusaha. Dan berikut adanya budaya literasi dalam pendidikan. Pendidikan memiliki tugas dan tanggung jawab yang menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan keunggulan yang diperlukan di abad ke-21. Selain itu, pendidikan juga dituntut untuk mengembangkan kompetensi literasi pendidikan agar mereka dapat bertumbuh menjelma menjadi generasi literat. Untuk mewujudkan kehendak tersebut dipandang penting dilakukan transformasi pendidikan. Seiring perkembangan digitalisasi, seharusnya menjadi media atau alat untuk meningkatkan angka melek huruf anak muda Indonesia. Karena kemajuan suatu negara dapat dilihat dari generasi muda. Namun, situasi ini belum bisa dimaksimalkan sebaik-baiknya oleh generasi muda yang ada di Indonesia. Dapat dikatakan bahwa generasi muda terobsesi dengan perkembangan media itu sendiri, bahkan puas diri. Sejalan dengan itu, dengan pendidik atau guru dan dosen harus mampu mendesain dan mengimplementasi pembelajaran yang menekankan pada kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah, kreatif dan inovasi, kolaboratif dan komunikasi yang dikenal dengan 4C, yakni critical thinking dan problem solving, creative and innovation, collaboration dan communication. Dalam pengertian yang agak jadul, literasi biasanya itu diartikan sebagai semacam melek huruf ya. Orang yang bisa baca tulis itu adalah orang yang literer ya. Tapi sebetulnya definisi atau pengertian literasi semacam itu sudah lama kita tinggalkan. Jadi ketika kita bicara katakanlah gerakan literasi di 2010 gitu ya, mulai 2010 ke sini, yang kita maksud bukan lagi semata soal buta huruf atau melek huruf dan seterusnya, tetapi sifat kemelekan yang lebih luas ya terhadap berbagai macam produk kebudayaan. Melek baca, suka membaca buku, suka menonton film, suka menikmati berbagai macam pertunjukan budaya dan seterusnya. Jadi bentuk paling dasarnya memang berkaitan dengan kegiatan tulis-menulis ya. Jadi secara umum berarti mengkonsumsi kebudayaan dan memproduksi kebudayaan. Jadi itu adalah inti utama dari literasi sebetulnya. Dalam konteks sejarah pemikiran, literasi ini biasanya dihimpun atau dirumuskan dalam suatu konsep yang kemudian dikenal sebagai Republik Literasi, atau dalam bahasa Latin disebut Res Publica Literaria. Ini adalah suatu gejala yang timbul di Eropa abad ke-17 ke-18 seperti itu. Dalam bahasa Dengan demikian, pemaknaan literasi saat ini menjadi luas dan kompleks sesuai dengan perkembangan zaman yang disesuaikan dengan konteks para pengusaha. Peserta didik hendaknya menyadari bahwa belajar bukan saja terjadi di ruang kelas atau sekolah. Belajar bukan saja saat bertemu dengan guru di sekolah atau dosen di kampus. Siswa dapat berinteraksi dengan berbagai sumber belajar, pikiran positif untuk menjadi lisan,
yang selalu memiliki keinginan memperkaya dan pengetahuan dan keterampilan harus digelorakan pada diri siswa. Kegiatan tersebut melalui aktivitas membaca atau literasi yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Membaca tidak hanya memperluas cakrawala, melainkan juga merupakan pelepasan emosional dan membantu mengatasi kesulitan-kesulitan. Membaca juga berarti memberikan diri ditarik kelar dari penjara perhatian berlebihan pada diri sendiri, melihat dunia, manusia mengalami tantangan, tersanggung dalam fantasi, bersemangat untuk melakukan sesuatu. Sekian dari hasil analisis saya hari ini. Sekian dan terima kasih.